Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wiwin Yuliani MPD dan juga yang saya cintai dan banggakan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Amelia Sapaira dari kelas A1BK 2022. Di sini saya akan mempresentasikan resume yang sudah saya buat dari mata kuliah bimbingan dan konseling berbasis nilai-nilai budaya Sunda. Resume yang pertama yaitu dari jurnal Nusantara of Research yang berjudul Kebudayaan dalam Bimbingan dan Konseling. Penulisnya yaitu Lucy Ramadhani, Yamaris, dan Sofema. Manusia berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, salah satunya yaitu faktor budaya. Budaya dalam keberhasilan konseling itu sangat berpengaruh karena budaya dapat menentukan, menemukan, memahami individu itu atau konseli dalam melakukan proses bimbingan dan konseling, serta teknik apa nih yang cocok dalam proses layanan yang akan diberikan kepada konseli. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli atau konselor kepada individu, baik individu itu anak-anak, remaja, dewasa, maupun dirinya sendiri, agar orang yang dibimbing tersebut dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara mandiri. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang bersifat personal oleh seorang ahli atau konselor kepada individu yang mengalami masalah untuk dikonseling, tentunya melalui wawancara, penerapan teknik-teknik, pengubahan perilaku, dan itu dalam ruangan khusus. Tujuannya supaya bisa memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh konseli dan menggunakan kekuatan konseli tersebut. Itu menurut Tropik 2017. Jadi dapat disimpulkan menurut Hikmawati, jadi bimbingan dan konseling itu yaitu proses pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar konseli tersebut mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam bidang perkembangan kehidupan pribadinya, kehidupan sosial, kemampuan belajarnya, dan juga perencanaan karirnya melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Secara etimologis, kata budaya itu artinya kultur. Dan dalam bahasa Inggris, budaya itu artinya koler, yang artinya mengolah atau mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan alam. Namun, dalam bahasa Indonesia, budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya budaya, budi, atau akal. Namun menurut etimologi, budaya itu artinya budi dan juga daya, yang berarti pemberdayaan budi itu berwujud cipta, karya, dan juga karsa. Cipta itu artinya adalah hasil karya, misalnya hasil karya kita yang dihasilkan dari kemampuan kita, terusan pikiran kita, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian. Contohnya itu keterampilan wayang golek misalnya, terusan kemampuan seni jaipong. Nah, kalau karya adalah hasil dari sebuah usaha atau upaya perbuatan yang kita ciptakan, contohnya seperti lukisan. Nah, kalau karsa
Karsa itu adalah niat atau kehendak, semangat dan dorongan dalam diri manusia untuk berbuat sesuatu. Kalau dalam kata prakarsa yang artinya itu ide atau gagasan. Menurut Koenjaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan kerangka, pemikiran, kegiatan, dan akibat kerja manusia. Dan itu kaitannya dengan kehidupan setempat kita atau lingkungan ya. Jadi manusia itu dapat belajar gitu dengan budaya manusia itu dapat belajar. Nah, jadi budaya itu dapat memperoleh melalui pembelajaran. Kegiatannya itu meliputi cara makan, minum, berpakaian. Misalnya kita belajar cara makan, minum, itu juga budaya, berpakaian, berbicara, berhubungan dengan masyarakat. Dan juga pemikiran yang tergantung di otak kita dalam karya, misalnya peminatan sosial, sikap kerja keras, dan sudut pandang. Nah, menurut Koenjaraningrat 2019, kebudayaan ini terdiri dari 4 wujud, yaitu yang pertama artefak atau benda-benda fisik. Contoh wujudnya antara lain bangunan-bangunan megah, misalnya Candi Borobudur, benda-benda bergerak seperti kapal, tangki, komputer, piring, gelas, dan yang lain-lain. Yang kedua yaitu sistem tingkah laku atau tindakan yang berpola. Contohnya misalnya kita menari, berbicara, dan juga melakukan pekerjaan. Nah, kan itu tingkah laku, itu budaya menurut Koenjaraningrat wujud budaya itu yang keduanya. Yang ketiga ada sistem gagasan. Nah, kalau sistem gagasan ini mah menggambarkan wujud gagasan dari kebudayaan dan tempatnya dalam kepala tiap individu yang tadi tiap pemikiran ya. Jadi pastilah kita itu mempunyai pemikiran yang akan dibawa kemanapun kita pergi. Yang keempat, sistem gagasan yang ideologis. Jadi ini mah dipelajari gagasan-gagasannya teh dari sejak dini dan sangat sukar untuk diubah gitu. Misalnya kalau di daerah saya itu ya di Gampung selalu diadakannya acara Hulawatan. Nah, itu karena kan di kampung saya tersebut itu gagasan ideologisnya sudah melekat gitu dari sejak dini dan tidak bisa diubah setiap tahunnya. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dalam bermasyarakat. Nah, budaya itu harus dilestarikan dari generasi ke generasi. Menurut ALO 2019 ada beberapa fungsinya. Yang pertama itu menghubungkan antara manusia atau kelompoknya. Yang kedua, wadah untuk menyalurkan perasaan dan kemampuan-kemampuan. Jadi dengan budaya itu teh kita bisa menghubungkan antara manusia dengan kelompoknya, dengan lingkungannya misalnya. Terusan yang kedua itu wadah untuk menyalurkan perasaan-perasaan dan kemampuan-kemampuan. Jadi dengan budaya kita bisa menyalurkan kemampuan-kemampuan kita. Yang ketiga, membimbing kehidupan dan penghidupan manusia. Tentunya budaya itu membimbing kehidupan manusia. Yang keempat, membedakan manusia dengan binatang. Yang tadi kan kalau budaya itu budi dan akal ya, tentunya kita sebagai manusia mempunyai budi dan juga akal, yaitu budaya. Sedangkan binatang mereka tidak mempunyai budi dan juga akal. Yang kelima, petunjuk tentang bagaimana manusia harus bertindak dan perilaku. Jadi dengan budaya kita bisa punya petunjuk bagaimana nih tingkah laku kita gitu, kayak sopan santun ya kayak gitu. Yang keenam, pengantar agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak.
Ya, jadi kita sebagai manusia harus mempunyai aturan ya dalam bertindak. Nah, itu bisa fungsi dari budaya juga. Yang ketujuh merupakan modal dasar pembangunan. Yang kedelapan konsep bimbingan dan konseling. Nah, jadi budaya dan bimbingan dan konseling itu sangat berpengaruh ya. Ini menurut Jumarin 2022 ada beberapa bagaimana sistem bimbingan dan konseling itu sangat berpengaruh pada budaya. Nah, yang pertama itu kebudayaan akan memberi warna dan arah pada subsistem konseling. Jadi kebudayaan itu teh akan berpengaruh gitu dalam landasan filosofis dalam konseling gitu ya, terusan tujuan konseling, prinsip konseling, serta kode etik konseling. Nah, kan landasan filosofis itu teh nilai-nilai budaya, jadi sangat berpengaruh gitu ya, konseling dan bimbingan dan konseling dan juga budaya itu teh. Nah, contohnya masyarakat Jawa mungkin lebih tertarik pada harmoni, sedangkan masyarakat ilmiah ya mungkin lebih menekankan pada tertariknya pada pencerahan dan juga lain-lain. Lalu yang kedua, budaya mewarnai subsistem konselor baik dari segi kualifikasi, pendidikan, dan pelatihan penempatan konselor. Contohnya seperti kualifikasi konselor pada masyarakat Jawa akan berbeda dengan kualifikasi konselor pada masyarakat Eropa dan juga Amerika. Yang ketiga, budaya akan memberikan warna bagi subsistem subjek yang dibimbing. Konsep orang bermasalah akan berbeda dari budaya ke budaya. Contohnya, individualisme bagi masyarakat Eropa dapat dianggap positif, tetapi bagi masyarakat Jawa, sikap ini dianggap problem gitu. Yang keempat, budaya menentukan dan mewarnai metode pemahaman individu dan teknik konseling. Misalnya nih, pemahaman individu dalam komunitas ilmiah kan menggunakan pengamatan. Kita kalau dalam bimbingan konseling menggunakan tes, wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Namun selain itu juga kita bisa menggunakan astrologi, meditasi, dan juga penghitungan ulang tahun, misalnya primbon kayak primbon Jawa gitu. Nah, budaya juga itu akan mempengaruhi teknik konseling. Misalnya masyarakat animisme dan dinamisme akan menggunakan teknik mistik pada saat konseling, sedangkan masyarakat religius yang paham agama seperti itu, mereka akan menggunakan metode religi dan juga metode yang ilmiah gitu. Yang kelima, budaya juga akan memberikan bimbingan untuk program konseling. Program meditasi paling cocok untuk orang yang memiliki budaya meditasi. Program pelatihan, studi banding, dan lain-lain itu cocok untuk orang-orang dengan latar belakang ilmiah. Jadi kebudayaan dan juga bimbingan dan konseling itu adalah sangat berpengaruh gitu ya dalam artikel ini. Karena kan kebudayaan itu dapat mempengaruhi kita dari perilaku, sikap, gagasan, serta keyakinan. Dan itu
ada pada praktik diri kita sehari-hari. Nah, konselor mau tidak mau harus berhubungan dengan konseli yang berbeda-beda, baik itu dari latar belakang budayanya yang berbeda, misalnya pemikiran setiap orang kan akan berbeda-beda. Nah, itu juga termasuk budaya sosial seseorang, kan lingkungannya kita gak tahu budayanya kayak gimana. Nah, kita sebagai konselor harus tahu gitu, harus bisa beradaptasi lah gitu, harus tahu budaya si konselingnya kayak gimana dulu gitu. Nah, karena setiap orang itu kan berbeda-beda, baik dari asalnya, adat istiadat, dan itu akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku konseling kita. Nah, kita harus bisa menyesuaikan adaptasi yang tadi sebagai konselor. Baik, yang kedua, jurnal yang kedua yaitu judulnya Literatur Review, Keberadaan Budaya yang Saling Berkaitan pada Konseling. Penulisnya yaitu ada Nata Septi Mulyani, ada Indah Mahmuda, dan juga kawan-kawan yang lainnya. Nah, kan dari jurnal pertama lebih kepada kita tahu budaya dan juga bimbingan dan konseling. Nah, di sini lebih kepada konseling lintas budaya. Jadi, konseling lintas budaya itu atau konseling antar budaya yaitu hubungan konseling antara konselor dan juga konseli dalam budaya yang berbeda. Contohnya misalnya Amel sebagai konselor mempunyai konseling Ratna yang berbeda budayanya. Nah, di sini kita sebagai konselor atau Amel pribadi misalnya harus peka terhadap budaya konseli, dan itu adalah hal yang penting bagi seorang konselor. Dan juga sebagai konselor kita harus mempertimbangkan latar budaya konseli. Jadi kita harus tahu dulu yang tadi budaya konselinya kayak gimana, lalu kita harus peka dan juga beradaptasi dan harus beradaptasi terhadap budaya konseli. Nah, kalau kita sebagai konselor tidak peka misalnya dan tidak mengetahui latar belakang budaya konseli, mungkin konseling tersebut akan tidak efektif dan juga akan bias gitu budayanya. Jadi tidak efektif. Bagaimana kita akan lancar gitu proses konselingnya apabila kita sebagai konselor tidak bisa memahami budaya konseling kita. Nah, ada aspek dan faktor yang mempengaruhi lintas budaya. Yang pertama adalah latar belakang budaya konselor. Nah, kita juga harus tahu dulu nih latar budaya kita sebagai konselor teh bagaimana. Nah, yang kedua ada latar belakang budaya konseli. Setelah kita tahu latar belakang budaya konselor, misalnya kita ambil sebagai konselor. Nah, kita juga harus tahu latar budaya konseli dan kita harus beradaptasi. Jangan misalnya ada budaya Amel mah kayak gini-gini, Amel tidak mau menurunkan ego Amel gitu ya, karena budaya konseli mah kayak gini-gini. Contohnya Amel di kosan mempunyai teman yang berbeda budaya dan juga daerah gitu ya, dari NTT. Nah, kalau Ame sebagai calon guru BK, Ame harus bisa nih tahu, oh di NTT mah kayak gini sikapnya, nada bicaranya kayak gini. Nah, kita teh harus bisa sebagai konselor mah mengikuti gitu, merendahkan diri gitu. Jadi budaya kita teh harus beradaptasi dengan budaya teman Amil yang tadi misalnya kayak gitu, nurutin oh iya dia mah kayak gitu, misalnya nada bicaranya gak apa-apa, jangan misalnya Amel jangan tersinggung. Kalau di budaya Amel kan kalau nada bicara tinggi tuh kayak gak sopan, tapi di budaya mereka itu udah biasa, hal biasa. Nah, kita sebagai konselor harus bisa sampai ke sana. Yang ketiga, asumsi mengenai masalah yang akan diangkat selama konsultasi. Jadi kita harus tahu nih masalah yang akan diangkatnya itu apa gitu. Yang keempat, nilai-nilai yang mempengaruhi hubungan konsultasi, yaitu peluang dan hambatan yang dipromosikan oleh konsultan. Jadi pasti ya di setiap konseling ada
hambatan dan juga peluangnya, dan itu akan mempengaruhi proses konseling kita. Nah, faktor lainnya yaitu yang pertama ada kondisi demografis, termasuk jenis kelamin, usia, dan tempat tinggal. Tentu kita kalau berbicara misalnya dengan jenis kelamin yang berbeda kan tidak mungkin kita sampai rangkul-rangkulan yang kayak gitu. Nah, terus kita kalau misalnya ngobrol dengan usianya yang di atas kita kan kita harus lebih menghormati gitu, misalnya dengan orang tua konseling gitu. Yang kedua, variabel negara seperti pendidikan, politik, dan ekonomi, serta variabel etnografis seperti agama, tradisi, dan juga sistem nilai. Nah, kita juga harus tahu agama mereka itu apa, kita harus beradaptasi gitu. Jangan sampai misalnya kita ngobrol dengan yang berbeda agama, kita jadi debatkan itu jadi gimana, bias gitu ya konseling kita teh. Nah, jadi kita harus beradaptasi tadi. Menurut George dan Kristiani menyatakan bahwa karakteristik konselor lintas budaya efektif. Jadi kita karakteristik konselor gitu ya. Yang pertama itu ada konselor itu harus wajib menyadari bahwa diri kita misalnya sebagai konselor mempunyai nilai dan kebiasaan yang harus dipertahankan. Kan kita teh pasti bertemu dengan konseli yang mempunyai nilai juga, namun konseli tersebut tidak sinkron. Nah, nilai dan kebiasaannya. Nah, kita sebagai konselor di sini harus bisa mempertahankan nilai dan kebiasaan kita, tetapi kita juga harus bisa mempelajari nilai-nilai konseling kita yang tidak sinkron misalnya. Yang kedua, konselor lintas budaya menyadari ciri konseling secara genetik. Kita sebagai konselor harus tahu secara genetik bagaimana gitu konseling kita. Yang ketiga juga kita sebagai konselor harus mengetahui dampak etnisitas, dan mereka juga dan kita gitu ya sebagai konselor juga wajib untuk peduli terhadap lingkungan konseli gitu, dan juga lingkungan konselor sendiri gitu. Karena kan kalau kita tidak peduli gitu ya dengan lingkungan si konseli itu akan, atau nilai dan juga kebiasaan si konseli itu akan jadi tidak efektif gitu konselingnya. Yang keempat itu konselor lintas budaya harus mendorong konseli supaya tahu nih nilai-nilai konselornya bagaimana. Jadi si konseli juga harus tahu kebiasaan dan juga nilai-nilai budaya kita gitu, jadi sharing lah. Dan juga konselor harus mempunyai kode etik secara tegas. Dan yang kelima, konselor lintas budaya wajib memakai pendekatan eklektik. Pendekatan eklektik ini merupakan pendekatan pada konseling yang mencoba menggabungkan beberapa pendekatan pada konseling dan juga membantu memecahkan perkara konseli atau klien gitu. Baik, jadi dapat disimpulkan dari artikel ini lebih kepada lintas budaya itu hubungan konseling. Jadi budaya antara konselor dan konseli itu tentu berbeda. Nah, kita sebagai konselor tentunya harus bisa memahami siapa klien kita dan bagaimana budayanya gitu, supaya bisa membantu kelancaran dalam proses konseling. Baik, terima kasih atas perhatiannya gitu, dan mohon maaf ya Bu atas kesalahan dan juga dalam bicara, misalnya dalam menyampaikannya kurang jelas. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Harapan saya semoga video ini dapat dimengerti oleh orang lain yang menonton, dan juga dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri, supaya
saya mengerti gitu sebagai calon konselor atau guru BK untuk bisa memahami budaya orang lain atau konseli. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.